Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan mencoba untuk mempraktekkan strategi self management. Nama saya Amalia Arta, saya di sini sebagai konselor. Saya Nadia Sinta Dewi sebagai konseli. Saya Nani Azara Putri Andani berperan sebagai pengamat. Saya Veronica Putri Fernanda berperan sebagai pengamat. Oke. Assalamualaikum, Bu. Mbak Nata. Mbak atau... Waalaikumsalam, Ibu. Ya, Selamat siang. selamat siang juga. Bagaimana Mbak Nata kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Ibu sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, saya juga baik. Cuaca pagi hari ini cukup cerah ya, Mbak Nata. Iya, Bu. Cerah sekali hari ini. Ya, di masa pandemi seperti ini, Mbak Nata, saya harap tetap menjaga kesehatannya, dikurangin keluar rumahnya, kalau bisa, kalau tiap keluar itu pakai masker ya, Mbak Nata. Karena Iya, memang Bu. sudah anjurannya. Terima kasih ya, Bu, perhatiannya. Ya, sama-sama Mbak Nata. Baik Mbak Nata, sesuai dengan kesepakatan yang telah kita sepakati pada pertemuan yang lalu, bahwa hari ini kita akan melangsungkan sesi konseling secara online. Ya, kita pada kali ini hanya berkesempatan untuk melakukan sesi konseling secara online karena ya memang kondisinya masih belum memungkinkan ya sepertinya Mbak Nata untuk kita bertatap muka langsung. Iya, tidak apa-apa, Bu. Memang kondisinya masih seperti ini, belum cukup memungkinkan untuk bertatap muka. Iya. Baik, jadi apa Mbak Nata dapat menerangkan kembali situasi-situasi yang mengganggu Mbak Nata atau permasalahan-permasalahan yang mengganggu Mbak Nata? Iya, Bu, bisa. Begini, Bu. Ini saya langsung bercerita ya, Bu ya. Iya, boleh Mbak Nata. Kita langsung masuk pada sesi konseling saja ya. Iya, Bu. Jadi begini, Bu, saya itu sering sekali kesulitan dalam mengatur keuangan saya, Bu. Saya juga stres karena akhir bulan ini saya tidak memiliki uang sama sekali. Padahal sebenarnya gaji saya lumayan cukup untuk memenuhi kebutuhan saya, tetapi kenapa kok setiap akhir bulan saya selalu merasa kekurangan? Begitu, Bu. Begitu ya Mbak Nata. Oke, kalau saya boleh tahu, kira-kira pengeluarannya Mbak Nata itu dalam satu bulan untuk apa, digunakan untuk apa saja ya? Iya, Bu. Dalam satu bulan itu saya gunakan untuk makan, lalu saya juga sering sih, Bu, belanja online. Saya tuh belanja online itu untuk kebutuhan-kebutuhan pribadi saya, tetapi saya juga sering tergiur karena diskon-diskon atau promo-promo gratis ongkir di belanja online. Padahal barang yang saya beli juga tidak terlalu saya butuhkan. Tetapi kadang saya selalu tertarik untuk membeli barang-barang tersebut. Selain itu, mungkin karena saat ini sedang pandemi ya, Bu ya, saya tidak bisa kemana-mana dengan leluasa. Jadi hiburan saya setelah lelah bekerja ya, saya belanja online, Bu, tidak ada kegiatan lain. Begitu rupanya ya Mbak Nata. Memang yang namanya belanja itu kadang bikin kita mood ya. Walaupun Iya, sebenarnya itu
kadang resiko kecanduannya itu cukup tinggi. Baik. Lalu perkiraan Mbak Nata, kalau dalam 1 minggu begitu Mbak Nata biasanya bisa belanja berapa kali? Dalam 1 minggu, saya bisa belanja sekitar 7-10 kali deh, Bu. Terkadang 1 hari 2 kali check out, 3 kali check out, begitu. Terkadang juga cuma 1 kali. Pernah juga saya 1 hari itu tidak melakukan check out belanja online, karena saya sedang di rumah saudara saya. Jadi repot gitu, Bu, tidak sempat untuk membuka aplikasi belanja online, begitu, Bu. Ya, baik Mbak Nata. Jadi berdasarkan dari penjelasan permasalahan yang telah Mbak Nata sampaikan tadi, saya ada satu strategi yang sekiranya nanti mungkin bisa membantu Mbak Nata dalam mengurangi kebiasaan Mbak Nata dalam belanja online-nya. Yaitu namanya itu strategi self-management. Apa sih strategi self-management itu? Strategi self-management ini merupakan strategi pengendalian diri, di mana nanti dalam kasus Mbak Nata akan berupaya untuk mengendalikan atau menekan kebiasaan Mbak Nata dalam belanja online. Begitu Mbak Nata. Iya, Bu. Dalam strategi self-management ini, terdapat beberapa teknik lagi Mbak Nata. Yang pertama, stimulus kontrol, lalu self-monitoring, dan juga self-reward. Stimulus kontrol itu adalah upaya untuk mengontrol stimulus yang membuat atau memicu Mbak Nata sering berbelanja online. Lalu kemudian self-monitoring. Di sini, Mbak Nata akan mencatat dalam bentuk tabel segala sesuatu yang Mbak Nata lakukan, agar nantinya kita dapat melihat perkembangan dari pengaplikasian stimulus kontrol itu tadi. Kemudian yang terakhir ada self-reward. Self-reward kan penghargaan diri. Bisa berbentuk pujian atau bahkan Mbak Nata bisa menghadiahkan diri Mbak Nata hadiah yang kecil-kecil, yang sederhana saja. Nah, harapannya dari self-reward ini nantinya Mbak Nata dapat lebih konsisten dalam mengubah perilaku Mbak Nata. Apakah sampai sini dapat dipahami atau mungkin ada pertanyaan Mbak Nata? Ya, Bu, saya paham. Mungkin belum ada pertanyaan dulu. Nanti kalau ada pertanyaan, ada pertanyaan yang sekiranya membingungkan, saya akan bertanya. Oke, baik Mbak Nata. Pertama-tama, kemarin kan saya sudah meminta Mbak Nata untuk menyiapkan pensil atau ballpoint, juga kertas kosong gitu, apa sudah disiapkan Mbak Nata? Sudah, Bu. Oke, bagus. Nah, pada kertas tersebut, saya akan minta Mbak Nata, coba Mbak Nata tuliskan perilaku Mbak Nata berikut dengan situasinya dan juga konsekuensi dari perilaku atau respon Mbak Nata dari situasi tersebut. Baik, Bu. Ya, monggo saya beri waktu. Baik, Bu, saya kerjakan dulu ya. Sudah, Bu. Oke. Kalau sudah, Mbak Nata boleh bisa menyampaikan kepada saya isi tulisan tersebut, apa yang Mbak Nata tuliskan. Iya, Bu. Jadi, situasi sekarang yang sedang saya alami itu saya sedang gabut. Lalu saya membuka aplikasi belanja online. Kemudian saya
respon saya kepada aplikasi belanja online itu, saya melihat-lihat barang tersebut. Akhirnya saya membeli barang tersebut. Dari perilaku tersebut, konsekuensi yang saya dapat yaitu uang saya berkurang karena saya membeli barang, begitu, Bu. Baik, Mbak Nata jadi sudah paham ya respon atau perilaku Mbak Nata terhadap situasi beserta konsekuensinya. Ya, Bu, saya paham. Bagus sekali Mbak Nata. Bagus sekali Mbak Nata. Dari sini Mbak Nata dapat melihat bagaimana situasi itu dapat memengaruhi perilaku Mbak Nata. Agar Mbak Nata nanti dapat membentuk perilaku atau respon yang tidak memberikan konsekuensi yang negatif atau membawa kerugian bagi diri Mbak Nata, maka Mbak Nata perlu mempertimbangkan dahulu perilaku yang akan Mbak Nata lakukan sebagai respon dari situasi tersebut. Oleh karenanya, sebelum merespon situasi, penting adanya jeda waktu untuk Mbak Nata berpikir dan menentukan perilaku yang positif untuk merespon situasi tersebut. Jadi, ketika saya berada pada situasi gabut misalnya ya, Bu, ya, kemudian saya membuka aplikasi belanja online dan hendak membeli suatu barang, saya perlu memberi jeda ya, Bu, untuk diri saya berpikir, apakah saya membeli barang ini karena memang membutuhkan atau keinginan saya saja? Apakah seperti itu, Bu? Ya, jadi begitu Mbak Nata. Apabila Mbak Nata masih bimbang dalam mengambil keputusan misalnya ya, Mbak Nata dapat mempertimbangkan konsekuensinya yang akan Mbak Nata dapat. Seperti nanti barangnya tidak terpakai atau nanti akhir bulan saya nggak pegang uang lagi dong kalau saya terus-terusan belanja online gitu. Jadi nanti Mbak Nata bisa lebih memilih dan lebih selektif dalam mengeluarkan uang Mbak Nata. Iya ya, Bu, ya, baik-baik, saya paham. Nah, kemudian setelah itu Mbak Nata perlu membentuk perilaku alternatif sebagai pengganti dari Mbak Nata tidak membeli barang tersebut. Mungkin Mbak Nata bisa menutup aplikasi tersebut dan juga mencari kegiatan lain seperti membersihkan rumah atau menata rak buku Mbak Nata dan lain sebagainya. Tentunya nanti itu dapat sedikit demi sedikit mengurangi kebiasaan Mbak Nata dalam berbelanja online. Oh, ya, Bu, benar. Kapan hari itu saya pernah, Bu, melakukan hal yang demikian, akan tetapi hanya dalam sekali waktu saja, saya tidak melanjutkan lagi. Tapi saya akui memang itu efektif, Bu. Saya jadi lebih realistis, tidak jadi belanja. Hehe. Tapi saya akui memang itu efektif, Bu. Saya jadi lebih realistis, tidak jadi belanja. Hehe. Ya, bagus. Kalau memang Mbak Nata memiliki pengalaman baik dari pola tersebut, sangat baik. Mungkin nanti akan membantu progres kita ke depannya ya. Kemudian selanjutnya, apabila Mbak Nata sudah dapat mengubah perilaku tersebut, Mbak Nata dapat mencatatnya dalam bentuk tabel seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Ini merupakan salah satu tahap self monitoring. Di mana nanti seluruh perilaku Mbak Nata akan dimonitor dengan cara dicatat agar nanti kita dapat melihat perkembangan dari stimulus kontrol Mbak Nata. Untuk tabelnya mungkin akan saya tunjukkan share screen saja ya Mbak Nata. Iya, Bu. Agar Mbak Ya, Nata Bu, bisa sebentar saja. Saya matikan videonya saya karena takutnya sinyal tidak stabil. Iya, Bu.
Sudah terlihat, Bu. Bu, apakah Ibu sudah menjelaskan? Oh, sepertinya tadi mic saya mati ya Mbak Nata. Oh iya, Share screen saya sudah terlihat belum? sudah Bu. Ya, jadi perkiraan seperti ini ya. Tabelnya ada 6 kolom ya, begitu. 6 kolom begitu. Yang pertama Bu. ada tanggal atau waktu. Jadi tanggal atau waktunya dicatat. Kemudian situasi yang menyebabkan seperti yang tadi Mbak Nata contohkan, Mbak Nata gabut seperti itu. Kemudian dialog internal atau pikiran pernyataan yang dikatakan pada diri sendiri saat terjadi situasi. Lalu perilaku atau respon. Dan juga tingkat kepuasan. Nah, tingkat kepuasan ini nanti bisa dibuat range seperti puas, tidak puas, atau cukup puas, atau ya bagaimana Mbak Nata saja ya. Yang penting dibuatkan range supaya nanti kita bisa membedakan. Kemudian alternatif perilaku. Contohnya seperti tadi Mbak Nata tidak jadi belanja online kan Mbak Nata menutup handphone, lalu kemudian Mbak Nata bersih-bersih rumah atau menata rak buku. Nah, menata rak buku atau bersih-bersih rumah itu yang dijadikan alternatif perilaku. Itu adalah alternatif perilakunya. Seperti itu. Apakah bisa dipahami? Iya Bu, saya paham. Nah, apakah ada yang ingin ditanyakan Mbak Nata? Tidak Bu. Baik. Lalu yang terakhir, agar Mbak Nata dapat konsekuen, tadi kan saya sudah menjelaskan, perlu adanya yang namanya self-reward pada diri Mbak Nata. Seperti ucapan terima kasih atau apapun yang penting itu membuat Mbak Nata konsisten dalam melakukan. Kalau misalkan diet itu ibaratnya cheating day Mbak Nata. Untuk mengurangi kebiasaan maladaptif, kebiasaan belanja online Mbak Nata, atau mungkin kebiasaan-kebiasaan yang mengganggu Mbak Nata yang lainnya. Untuk lembar self-monitoringnya, kita dapat diskusikan setiap minggu selama 3-4 minggu untuk melihat perkembangannya. Jadi saya harap nanti Mbak Nata tidak bosan ya untuk mengisi lembar self-monitoringnya. Insya Allah Bu, tidak. Nanti saya akan mencoba mengisi. Tadi mic saya mati Bu, tidak tahu. Ya, tidak apa-apa Mbak Nata. Saya juga terkadang terlupa. Itu manusiawi lah ya. Nah, ya. Sebelum kita mengakhiri sesi konseling, saya akan meminta Mbak Nata untuk membuat diagram ya. Mungkin nanti bisa dibuatkan diagram untuk kita dapat melihat progres dari pengimplementasian strategi ini dalam kasus Mbak Nata. Baik Bu, saya akan mulai mengisinya nanti seusai konseling. Ini ya Bu ya? Ya, jadi ada yang ingin ditanyakan mungkin atau masih ada yang belum dipahami oleh Mbak Nata? Mungkin nanti kita Tidak bisa. Bu, Ya. Alhamdulillah saya paham. Ya, baik kalau begitu.
Apabila nanti ada kendala, Mbak Nata jangan sungkan-sungkan untuk menghubungi saya ya, mungkin bisa WhatsApp saja ke WA saya. Kalau begitu, jika tidak ada pertanyaan lagi, saya izin tutup sesi konselingnya ya Mbak Nata. Semoga nanti Mbak Nata dapat menunjukkan progres yang baik. Dan juga Mbak Nata dapat mengontrol kebiasaan belanja online. Atau mungkin nanti bisa digunakan dalam mengurangi atau menekan kebiasaan-kebiasaan Mbak Nata yang lain yang juga mengganggu Mbak Nata. Iya, Bu, amin. Terima kasih ya, Bu. Ya, terima kasih Mbak banyak, Nata. Bu. Ya, terima kasih juga atas waktunya. Jaga kesehatan selalu. Sampai bertemu minggu depan. Iya, Bu. Ibu jaga kesehatan juga ya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Demikian praktik konseling dari kelompok kami. Apabila ada kurangnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.